Hey movie lover, kembali lagi tentunya bersama saya. Kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film komedi yang diperankan oleh Stephen Chow berjudul All's Well Ends Well yang dirilis pada tahun 1992, disutradarai oleh Clifton Ko. Film ini bercerita tentang kehidupan tiga bersaudara keluarga Sang yang belajar melalui eksploitasi dan kesialan asmara mereka. Film ini tentunya dipenuhi dengan aksi kocak dari para pemain. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung saja kita mulai. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru. Let's check the movie! Sebelum kita mulai, saya akan beritahu terlebih dahulu silsilah dari anggota keluarga Sang yang kocak ini. Dimulai dari anggota tertua keluarga Sang, yaitu ayah dan ibunya. Kedua orang tua ini memiliki hobi menonton TV. Mereka memiliki 3 orang putra. Putra pertama bernama Sang Moon. Ia merupakan seorang pengusaha yang mapan, memiliki hobi berselingkuh. Sang Moon telah menikah selama 7 tahun dengan seorang wanita bernama Leng yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Wanita ini memiliki hobi hidup berhemat. Putra kedua di keluarga ini bernama Sang Fun. Ia bekerja sebagai penyiar radio. Hobinya adalah gonta-ganti wanita. Selanjutnya, putra bontot bernama Sang So. Sang So sendiri berprofesi sebagai penata bunga dan guru kursus di sekolah seni. Ia memiliki hobi memasak. Sesuai profesi dan hobinya, Sang So berkepribadian sedikit kemayu. Dan terakhir ada satu anggota keluarga lagi yang mereka panggil Bibi, bernama Sang Lung Mo. Ia anak dari bibi ayah mereka. Lung Mo memiliki pekerjaan sebagai guru kursus di tempat yang sama dengan So. Hobinya adalah memijat dan akupuntur. Wanita ini memiliki kepribadian berbeda dengan putra kedua Sang So yang sangat kemayu. Ia malah terlihat lebih tomboy. Dan tentunya kedua orang ini sama sekali tidak akur. Sekian silsilah anggota keluarga Sang. Mari kita mulai rangkuman cerita film ini. Cerita dibuka dengan memperlihatkan aktivitas bersih-bersih menantu pertama keluarga Sang, yaitu Leng. Saking semangatnya ya guys. Tidak lama berselang ada yang menghampirinya. Ternyata itu adalah putra kedua Sang So. Ia memberikan bunga yang indah untuk kakak iparnya, dikarenakan hari ini merupakan ulang tahun pernikahannya yang ke-7. Ketika tengah menyiapkan makan malam, terdengar siaran radio yang dipandu oleh Sang Fun yang meminta maaf karena tidak bisa hadir di acara makan malam perayaan ulang tahun pernikahan kakak dan kakak iparnya. Scene beralih ke sebuah toko perhiasan, di mana putra pertama Sang Moon berada. Ia tengah membeli sebuah gelang. Namun ternyata gelang tersebut bukanlah ditujukan kepada istrinya, melainkan kepada selingkuhannya bernama Sheila. Sementara itu di rumah, sang istri telah memasak banyak untuk menyambut suami tercinta. Bel pun berbunyi. Leng mengira suaminya telah kembali. Namun ternyata itu adalah sang bibi Lung Mo. Sang So yang tidak akur dengan bibinya tampak tidak begitu menyambutnya. Bibi Mo yang pandai dalam akupuntur mulai mempraktekannya kepada Leng. Tidak mau kalah, sang ibu pun ingin diakupuntur. Moon yang telah kembali tidak membawakan apapun untuk istrinya. Ia pun mengambil bunga pajangan yang ada di ruang tamu untuk diberikan kepada istrinya. Tidak lupa Leng juga menyiapkan hadiah untuk suaminya. Namun tidak dihargai sama sekali. Beralih ke stasiun radio tempat Sang Fun berada. Ia tengah melakukan siaran dan menerima sebuah panggilan dari seorang wanita bernama Ho Liu. Wanita ini mulai bercerita mengenai kehidupannya.
yang ia rasa kehidupannya hanya dapat ia temukan dari film Hollywood. Dan kini ia mengaku tengah menjadi Madonna. Fun pun menganggap wanita tersebut telah hilang akal. Setelah siaran selesai, ternyata wanita tersebut langsung datang ke tempat Fun berada. Namun wanita ini tidak puas dan merasa kecewa karena penampilan Fun yang tidak sesuai dengan harapannya. Cerita pun berlanjut, ketiga putra keluarga Sang tengah berkumpul untuk sarapan. Terlihat di sana So tengah mengomel dengan tingkah laku Moon yang suka berselingkuh. Tidak sampai di situ, ia juga mengomeli Fun yang suka bergonta-ganti pasangan dan tidak ingin menikah. Namun ketika ia balik ditanya, ini jawabannya. Malam harinya, Fun pergi ke alamat di mana Holly berada. Di saat itu, ia mendapati wanita ini telah berganti kepribadian lagi, menjadi karakter wanita di film Pretty Woman. Agar tidak mengecewakan wanita ini lagi, ia pun menggambarkan pakaiannya dengan spidol, agar dapat terlihat serasi. Fun mulai mengajak Holly ke sebuah tempat, dan mulai merayunya dengan gombalan mautnya. Ia berusaha lebih dekat dengan Holly, namun sebelum pergi, Nona Ho memberitahu bahwa ia akan segera ke Tokyo. Pagi yang cerah, Sang So dengan semangat memasuki kelas. Namun di kelas tersebut terlihat kosong, hanya tersisa satu orang. Ternyata yang lain tengah berada di kelas sang bibi. Dan dengan kesal langsung pergi ke ruangan kepala. Kemudian mengatakan akan membuktikan bahwa bibinya menganiaya para murid. Sang So memulai rencananya dengan menawarkan diri untuk diakupuntur. Dan sesuai rencana, ia pun berhasil. Bukannya marah, kepala ini malah berbuat tidak baik. Dan tentunya berakhir babak belur. Di tempat lain, Fun ternyata pergi menyusul Nona Holly ke Tokyo. Dan ingin memberikannya sebuah kejutan. Di dalam lift, ia membayangkan apa yang akan terjadi. Namun kenyataannya, Fun mulai masuk ke kamar Nona Ho. Bukannya senang, ia malah memperhatikan pakaian Fun, yang kini tidak sesuai dengan kepribadiannya. Dengan cepat, Fun segera mencari tahu. Ternyata kini Nona Holly tengah memainkan karakter film Ghost. Dengan semangat, ia pun mengganti pakaiannya. Adegan mesra versi lebay di film Ghost ini pun dimulai. Tidak sampai di situ, adegan akrobat pun ada di sini. Kembali ke tempat kursus, karena kejadian sebelumnya Bibi Mo dipecat oleh sang kepala. Ia yang tengah emosi langsung mencari Sang So. Dan akhirnya ia menemukannya dan langsung memaki So tanpa menyadari kedua orang tuanya berada di sana. Malam harinya, Moon mengajak istrinya untuk makan bersama, merayakan ulang tahun pernikahan yang telah terlewatkan. Terlihat di sini, sang suami sangat jengkel dengan penampilan dan tingkah sang istri yang super duper irit. Tidak lama kemudian, selingkuhan Moon menghubunginya, mengatakan akan menghampirinya karena melihat mobil Moon yang terparkir di lobi hotel. Takut ketahuan, ia pun langsung berdalih, mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu. Karena hal itu, Leng pun mengalah dan memutuskan untuk pulang saja, agar tidak mengganggu pekerjaan suaminya. Moon yang mabuk diantar pulang oleh Sila. Kedua saudaranya sudah memperingatkannya, namun terlambat. Leng terlanjur melihat suaminya bersama selingkuhannya. Melihat hal itu, hatinya pun sangat sedih dan memutuskan untuk pergi. Sementara sang selingkuhan suaminya ini berpura-pura peduli menghalangi kepergian Leng. So yang kesal bersandiwara mendukung keputusan sang kakak ipar, agar kakaknya Moon menghalangi istrinya pergi. Namun tidak sesuai yang diharapkan. Keesokan harinya, Moon bukannya mencari istrinya. Ia malah membawa Sila untuk dikenalkan kepada anggota keluarga lain. Tentunya kedua orang tuanya tidak menyambut dan berpura-pura budek. So datang menghampiri Sila dan mulai memberitahunya semua tugas kakak iparnya terdahulu. Sementara di kamar Fun, ia tengah bersama seorang wanita
Dikala itu, Holly menghubunginya dan mengatakan ia masih berada di Tokyo. Namun ternyata ia telah berada di depan kamarnya. Tidak kehabisan akal, Fun pun berhasil meminta Nona Ho pergi. Ketika akan bermesraan, mereka malah tergelincir. Sementara di bawah ada Nona Ho. Fun mengira ia berhasil mengecoh Nona Ho. Tetapi malah wanita tadi terpental kembali ke bawah. Situasi pun menjadi memanas. Fun yang terpental berusaha menghindari bahaya. Namun ia malah terjatuh karena sebuah telur kecil. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Dan didiagnosa mengalami geger otak hingga menyebabkan amnesia dadakan. Sementara di luar, ternyata Nona Ho diam-diam menguping. Dokter mulai menjelaskan gejala-gejala yang akan dideritanya. Melihat Fun yang tidak berguna lagi, sekumpulan wanita-wanita yang memujanya pergi meninggalkannya. Fun yang telah kembali ke rumah mulai bertingkah aneh. Tidak senang, Sila ingin membalasnya. Melihat Fun yang tidak dapat dikontrol, ia pun diikat. Sang kakak pun menyewa seorang perawat yang ternyata adalah Holly. Nona Ho kini datang dengan kepribadian baru, yaitu seorang psikopat wanita. Ia kembali untuk menghabisi Fun. Namun ia malah tertipu dengan ucapan halunya Fun. Merasa tertipu, ia menjadi sangat kesal dan berusaha kembali. Emosinya semakin membludak. Dan ia pun kalah lagi. Merasa putus asa, Nona Ho mencoba mengakhiri hidupnya. Kemudian Sila pun datang dengan rencana busuknya. Dan Fun pun berakhir di jemuran. Leng yang kabur dari rumah bekerja di tempat temannya sebagai pemandu karaoke. So yang perhatian dengan kakak iparnya datang mengunjunginya dan memberikannya semangat agar dapat merubah diri. Kembali ke rumah, Sila yang tidak dapat bekerja membuat listrik dalam rumah menjadi rusak. Tentunya membuat kedua mertuanya menjadi heboh. So yang telah kembali mencoba memperbaiki listrik. Ia pun didatangi oleh Bibi Mo. Mereka saling membicarakan kekasih mereka. Ketika itu tanpa sengaja kedua orang ini tersengat oleh listrik. Sin beralih ke Moon yang pergi ke tempat karaoke bersama teman-temannya. Pada saat itu ia bertemu dengan istrinya yang telah berubah menjadi cantik. Melihat istrinya disentuh oleh pria lain membuat Moon menjadi cemburu. Ia pun berusaha mendekati istrinya kembali karena telah berubah menjadi cantik. Tidak mau menyerah, Moon kembali mencari Leng dengan memakai pakaian pemberian Leng di cuaca yang sangat dingin. Merasa kasihan, Leng pun memberikan jaket miliknya. Berniat berpura-pura pergi, lagi dan lagi hal sama terjadi kembali. Moon yang kembali ke rumah dikejutkan dengan penampilan istri barunya. Di sini Moon terlihat mengomel. Kejadian serupa ketika ia masih bersama istri pertama ya guys. Holly yang putus asa memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada saat itu Nona Ho melihat Fun memegang gergaji mesin sambil mengejarnya. Ia yang ketakutan memukul kepala Fun. Namun ternyata Fun membuatkannya sebuah patung. Merasa tersentuh, ia pun memberikan Fun sebuah ciuman akrobat. Hingga aliran dalam otak Fun pun mengalir. Dan akhirnya ia pun sembuh kembali. Scene berganti, Moon kembali pergi ke toko perhiasan untuk membelikan sebuah gelang yang diberikan kepada Leng. Walau merasa sangat bahagia, Leng menolak pemberian suaminya. Hari perayaan ulang tahun ayah dan ibu mereka yang ke-80 telah tiba. So dan Moon mulai berdandan karena kekasih hati mereka akan hadir di acara itu. Holly pun tiba di sana. Ketika itu ia melihat Fun tengah bersenang-senang dengan banyak wanita. Pada saat itu Fun tiba-tiba kejang-kejang. Semua wanita tadi langsung pergi meninggalkannya. Dan kini hanya Nona Ho yang memperdulikannya. Tidak lama kemudian Leng pun datang. Tentunya semua orang di rumah langsung menyambutnya. Sila yang tidak senang mengatai Leng.
Tentunya dibalas balik dong. Selingkuhan yang tidak tahu diri ini merasa kesal dan memutuskan untuk pergi. Cerita pun berlanjut. Kekasih hati So dan Bibi Bong pun tiba. Tetapi ternyata malah pasangan mereka telah menjalin hubungan dan akan segera menikah. Kedua orang ini pun tentunya patah hati, hingga akhirnya terbawa suasana dan menghabiskan malam bersama. Beralih ke tempat Fun, ternyata sebelumnya ia hanya berakting untuk melihat kesungguhan Nona Holly. Namun hal itu malah membuatnya menjadi marah dan mengatakan bahwa Fun tidak dapat memberikannya rasa aman. Ia pun berpikir keras. Setelah menemukan jawabannya, dengan segera Fun langsung menyusul Nona Holly dengan karakter barunya yaitu Arnold yang ada di film Terminator. Dengan gagahnya, ia mengajak Nona Ho untuk menikah. Tentunya wanita ini setuju, dengan syarat ia harus menggunakan model rambut ini selamanya. Kembali ke rumah, So dan Bibi Mo resmi bersama. Kepribadian mereka pun telah bertukar menjadi normal. Keluarga besar Sang datang ke tempat Leng bekerja untuk membujuknya kembali. Fun maju ke panggung untuk menyanyikan sebuah lagu mewakili kakaknya Moon. Namun terlanjur sakit hati, Leng tidak dapat menerima Moon kembali. Ia pun pergi. Malam yang telah larut, Leng yang tengah sendirian mencari taksi. Tetapi malah ia menjadi korban penculikan. Beruntung ketiga bersaudara ini melihatnya dan berusaha menyelamatkannya. Terjadilah adegan tembak-menembak. So sangat mahir dalam menggunakan senjata. Dan akhirnya mereka semua end. Leng berhasil terselamatkan. Suami istri ini pun berdamai kembali. Di akhir cerita, semua pasangan menggunakan gaun pengantin. Dan berakhir dengan bahagia. Film pun berakhir. Sekian rangkuman dari film ini guys. Film ini mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Jangan pernah mencoba menggantikan orang yang penting dalam hidupmu. Karena yang terlihat baru dan bagus belum tentu dapat membuatmu bahagia. Semoga rangkuman film ini dapat menghibur para movie lover. Apabila ada masukan, kritik, dan saran, tinggalkan di kolom komentar ya. See you next video!